Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Kolose pasal 4 ayat 5. Saya membacakan untuk kita pada hari ini. Kolose pasal 4 ayat 5, Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop di atas hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Pasal keempat ayat kelima yang berbunyi demikian, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali di hadapan kita pada bagian tuntunan kehidupan yang membuat kita sibuk setiap harinya. Di tengah kesibukan yang ada, bahkan kita seringkali mengabaikan hal-hal yang bersifat positif, terlebih memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Terkadang di tengah-tengah kesibukan kita bisa memastikan bahwa kita tetap memberi waktu yang cukup untuk Tuhan. Namun sebaliknya, kita tidak mampu. Bahkan kita tidak siap meluang banyak waktu berbagi hal positif kepada orang-orang yang sekitar kita, terlebih untuk Tuhan. Kolose pasal 4 ayat 5 juga sudah mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat relevan untuk kita terap, untuk kita pelajari, untuk kita hidupi. Begitu, mari kita merenungkan apa arti dari ayat tersebut, bagaimana hidup kita, saya bahkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, boleh menerapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harusnya menggunakan waktu kita dengan bijaksana, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, dalam diri kita sendiri, memastikan bahwa Tuhan mendapat tempat utama dalam kehidupan kita. Kita dapat membagikan waktu yang lebih banyak kepada Tuhan. Tapi kerap kali kita merasa kita bisa tanpa Tuhan. Kita lebih banyak membuang waktu-waktu yang ada dalam diri kita, bahkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada diri kita, bahkan saudara-saudara semua, tidak kita pergunakan sebaik mungkin. Untuk itu yang menjadi pertanyaan kita pada kesempatan hari ini, bagaimana kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, sebijaksana mungkin. Dan apa yang menghalangi kita atau saudara-saudaraku untuk memberi waktu kepada Tuhan? Serta apa dampak jika kita tidak memberikan waktu kita kepada Tuhan dalam kehidupan ini? Saudara-saudara yang terkasih, mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, mari kita lihat lebih dalam lagi. Apa yang dimaksud dengan menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, sebijaksana mungkin, dan bagaimana kita atau saudara-saudara yang terkasih dapat menerapkannya dalam kehidupan hari lepas hari. Pada kesempatan pagi hari ini, saya membagi kita dalam suatu perumpamaan atau kisah cerita. Ada sebuah cerita atau kisah seorang ahli waktu pada saat itu. Ia memberikan sebuah toples kosong kepada murid-muridnya. Ia kemudian mengisi toples tersebut dengan batu-batu yang besar dan bertanya, apakah toples itu sudah penuh? Murid-muridnya menjawab. Ahli waktu tersebut kemudian mengisi toples dengan kerikil kecil. Lalu ia mengisi celah-celah antara batu-batu besar tersebut. Dan ia bertanya lagi. Murid-muridnya kembali menjawab, ya. Lalu ahli waktu tersebut mengisi toples dengan pasir dan akhirnya dengan air. Nah, saudara-saudara yang terkasih,
Pesan dari hal ini adalah bahwa kita boleh menerapkan, kita boleh mempelajari bagaimana kita boleh pergunakan waktu dengan sebaik mungkin, kesempatan demi kesempatan yang ada dalam diri kita. Bahkan saya pribadi, bahkan saudara semua secara pribadi boleh menerapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Untuk itu, jadwalkan waktu yang baik, yang khusus untuk Tuhan. Setiap hari, baik dalam doa maupun dalam membaca Alkitab, pergunakan waktu sebaik mungkin. Prioritaskan ibadahmu, persekutuan dengan Tuhan. Gunakan waktu dengan bijaksana, baik di tempat kerjamu, di sekolah, hal apapun itu. Ingat, Tuhan lebih kamu butuhkan. Pergunakan setiap kesempatan yang ada, yang boleh berikan dalam setiap aspek kehidupan kita. Refleksikan kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang mau kita rencanakan hari ini? Apa yang telah kita perbuat sebaik mungkin? Ingat, Tuhan ada di pihak kita. Mari kita melihat bahwa setiap kesempatan yang ada, Tuhan tetap menyertai kita, bukan saudara-saudara yang terkasih. Yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kita, saya pun saudara-saudara, dunia ini sangat singkat dan penuh dengan berbagai kesibukan. Bahkan setiap pekerjaan yang ada dalam diri kita, bahkan saudara-saudara yang terkasih, mari pergunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Dan ingat, memprioritaskan Tuhan dalam hidup. Untuk itu mari kita ingat bahwa waktu adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam diri kita, dalam hidup kita. Mari kita pergunakan dengan sebaik mungkin, sebijaksana mungkin. Bahwa sudah katakan Kolose pasal 4 ayat 5 mengingatkan kita untuk menggunakan setiap kesempatan yang ada dalam hidup kita dan lebih bijaksana dan mengutamakan Tuhan memberikan waktu dalam hidup kita. Tuhan akan melihat bagaimana hidup kita dan apa yang kita telah kerjakan, semuanya memuliakan Tuhan. Dan orang lain pun masih terberkati dan dipenuhi dengan damai sejahtera yang sejati. Terima kasih. Shalom.